Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Tidak lupa juga kita aturkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Perdana Putra dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rafif Iqbal, Andi Dwiki, M. Fauzan, dan juga Munzir Hakim yang akan mempresentasikan tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu M. Ridwan Effendi, SPDI, MUD. Materi pertama akan disampaikan oleh Rafif Iqbal. Kepada Rafif Iqbal, saya persilahkan. Materi selanjutnya tentang hakikat manusia menurut Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam adalah ciptaan Allah yang pertama yang diciptakan dari tanah liat. Nah, ini ada ayat dalam surat Yasin yang menjelaskan tentang manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material, jasad, dan dimensi imaterial yang meliputi ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap bangkit dan kembali pada hari kiamat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Pradana. Ya, terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya adalah hakikat Tuhan menurut Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Di sini ada ayat dari surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh Munzir Hakim. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Dwiki. Materi selanjutnya, hubungan manusia dengan Tuhan, Abdul Minallah. Abdul Minallah menurut bahasa artinya hubungan dengan Allah. Namun, dalam pengertian syariah, makna Abdul Minallah sebagaimana yang dijelaskan dari dalam tafsir At-Tabari, Al-Bakhawi, dan tafsir ilmu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maknanya adalah masuk Islam atau beriman dengan Allah sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Imam Ghazali pernah ditanya mengenai ubudiyah. Ia menjawab, ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal, yaitu pertama, menunaikan perintah syariat, yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan ada pula ayat selanjutnya yaitu dari Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa zalikad dinul qayyimah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Fauzan.
Terima kasih kepada Saudara Dwiki. Ya, kita langsung masuk saja ke kesimpulan. Jadi, konsep manusia sebagai makhluk bertuhan adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari aturan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebagai manusia pasti meyakini akan adanya Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkannya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah yang telah diajarkan melalui utusannya. Ya, kurang lebih seperti inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.